Apa yang saya tulis di disertasi saya tentang akidah salafi dan silsilahnya. Di situ saya bercerita tentang apakah salafi itu benar-benar salaf. Maka pembuktiannya bisa dua. Pertama, sejarahnya, berarti kita ngomong silsilah dari fulan sampai ke ulama salaf. Yang kedua, apa ajarannya sesuaikan dengan ulama salaf. Maka kita bagi di bab keempat ngomong tentang silsilah, di bab kelima ngomong tentang ajarannya apa. Di bab keempat ini penting sekali, silakan nanti dicari ya. Cuma sayang saya nggak bawa karena memang saya nggak jual bukunya. Yang jual itu teman-teman, karena itu diwakafkan semua. Jadi hasil penjualannya diwakafkan semua untuk yayasan kita di sana. Ya, bukan saya. Saya malu ke Imam Bukhari, semua bukunya tidak dapat royalti. Semua bukunya untuk umat. Jadi mohon orang-orang yang tersinggung, yang konflik karena masalah royalti percetakan, malu ke Imam Bukhari ya. Di bab keempat dibuktikan siapa yang disebut imam salafi. Ternyata salafi beda dengan salaf. Salafi itu orang yang mengatakan dirinya ikut ulama salaf. Salaf itu ulama 3 abad pertama. Begitu dikatakan oleh mereka. Siapa imam yang paling terkenal? Dulu ada imam yang digelari Syekhul Islam oleh Imam Ibnu Katsir, Zahabi, Al-Mizzi. Kemudian imam-imam yang lain menyebut gelarnya Syekhul Islam. Bernama Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini wafat tahun 728 Hijriah. Beliau sampai akhir hayatnya tidak sempat menikah karena banyak hal. Pertama, suka ilmu. Yang kedua, setiap kali mengeluarkan fatwa itu berisiko masuk penjara. Maka beliau tidak sempat menikah. Pada umurnya lumayan panjang. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah sering menyebut dalam kitabnya, inilah akidah salaf, inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf, sehingga dia disebut sebagai imam salafi. Imam salafi. Saya kemudian teliti salafi hari ini apakah silsilahnya sampai ke Ibnu Taimiyah, dan kita temu ada. Dari Ibnu Taimiyah ke imam salaf, Ibnu Taimiyah ke imam salaf, siapa yang disebut imam salaf di situ banyak. Namun simbol yang ikon yang paling terkenal adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ibn Hanbal yang kita sebut imam mazhab Hanbali, ya, yang memproduksi suatu mazhab namanya mazhab Hanbali. Imam Ibnu Taimiyah ini mengatakan inilah ajaran Ahmad, inilah ajaran salaf. Untuk apa kita mempelajari silsilah? Kita mau cek apakah Imam Ahmad akidahnya ditiru benar-benar oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ingin membuktikan. Nah, disertasi saya begitu, Pak. Dicek Ibnu Taimiyah itu apakah akidahnya persis seperti akidah Imam Ahmad. Sikap dia mengenai persoalan akidah samakah dengan Imam Ahmad. Teori-teori dia mengenai akidah samakah dengan Imam Ahmad. Walaupun saya menulis silsilah ke Imam Ahmad, tapi di bab kelima saya katakan Imam Ibnu Taimiyah itu adalah imam yang menginovasi. Inovasi itu membuat pembaharuan cara memahami akidah yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Apa produksinya? Trilogi tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Pembahasan ini insyaallah besok di daurah Aqidah Ahlussunnah kita bahas panjang lebar. Yang mau ikut besok tafadhal ya. Nanti kita bahas sebenarnya trilogi uluhiyah, rububiyah, asma' sifat itu bagaimana maksud Ibnu Taimiyah, bagaimana maksud orang yang mengkritisi beliau. Ya. Imam Ahmad tidak pernah membagi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat. Imam Bukhari tidak pernah, Imam Muslim tidak pernah, tapi Imam Ibnu Taimiyah sangat percaya diri bahwa imam-imam salafus soleh meyakini seperti itu. Inilah akidah para nabi, akidah tabi'in. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah. Lalu dikritisi oleh orang sezamannya bernama Imam Taqiyuddin Subki. Terjadilah perdebatan panjang yang besok insya Allah kita bahas. Itu yang saya bahas di sana, Pak. Kalau dia ngaku salaf,
Salafi, samakah akidahnya dengan salaf? Ternyata banyak bedanya juga. Ya, banyak bedanya juga, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah, apalagi dalam akhlak.